Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih nyimak dan setia dengan channel Porang Indonesia. Kali ini kegiatan kita masih di lahan porang, kawanku. Kita akan membahas sedikit yaitu pertumbuhan dari benih umbi ya. Dari benih umbi kecil. Umbi kecil itu ya 20 up sampai 30 up. Kita lihat ini sudah mengeluarkan tunas yang kedua, kawan ya. Tunas pertama ini sudah lumayan sebesar ibu jari kaki ya, kira-kira seperti itu. Ini sudah kurang dan lebihnya itu 2 bulan setelah tanam. Ini sudah mengeluarkan tunas yang kedua. Kita lihat ke bawah, kawan. Ini tanahnya bercampur dengan tanah padas ya. Tanah padas yang keras, agak bebatuan ya. Kita lihat, nah ini tanah padas bebatuan, juga tumbuh untuk budidaya porang. Terbukti ini terlihat bahwa tanaman porang itu mudah dibudidaya. Ini semua sampai sana dari benih umbi kecil, kawan ya. 20 up, 30 up, ada juga yang sampai sana itu 40 up. Kita lihat sebelahnya, ini juga sudah mulai tumbuh tunas yang kedua. Ini juga dari benih umbi 20 up sampai 30 up. Rata-rata, kawanku, kalau dari benih umbi murni ya, umbi murni artinya tidak dibelah ya. Dalam arti murni itu tidak dibelah, umbi utuh ya. Rata-rata bisa tunas yang kedua. Ada juga umbi kecil itu, kawan. Umbi kecil itu ada tunas ketiga, tapi jarang. Rata-rata sebagian besar itu munculnya tunas yang kedua. Seperti ini kalau dari benih umbi kecil ya, kawan ya. Umbi kecil 20 up sampai 30 up. Kita lihat sampai sana ini pertumbuhannya ya sudah mulai mengeluarkan tunas yang kedua. Kita tanam ini di antara tanahnya ya, bebatuan ya, kawan ya. Tanah bebatuan. Kita lihat juga ini ada pupuk kohe kambing yang kita fermentasi secara alam. Dalam arti lahan diolah, lahan kita cangkul, kita balik tanahnya, kemudian kita tabur pupuk kandang kohe ayam masuk, kohe kambing masuk, kawan. Kita tabur pas musim kemarau, hasilnya seperti ini. Kita tabur musim kemarau, dia akan terkena panas, itulah kena panas matahari ya. Itulah dalam arti untuk kita sendiri namanya fermentasi secara alami. Ngirit tenaga, kawan. Ini semua sampai sana itu dari benih umbi kecil ya, 20 up sampai 30 up. Seperti ini hasilnya, kawan. Kalau kita bandingkan dengan yang sebelahnya, ini beda jauh karena ini dari umbi besar, kawanku ya. Kalau yang ini dari umbi 1 kilo isinya 1 kilo setengah 1. Ada juga yang 1 kilo isinya 2. Kalau kemarin yang kita potong bunga porang ya, calon spora itu kita potong, dia belum muncul tunas. Kalaupun nanti muncul tunas bisa 4 lebih ya biasanya ya, kalau dari bunga porang itu. Kalau besar-besar ini dari benih umbi ya besar, kawan. Kalau dibanding dengan sebelahnya kan beda jauh. Jadi pada intinya, kawanku, budidaya porang itu sebenarnya tidak sulit ya, asalkan dengan metode tanam yang tepat. Untuk pupuk sendiri kita menyarankan kepada dulur-dulur petani porang seluruh Indonesia untuk memakai pupuk organik ya. Karena apa? Sekali lagi akan berpengaruh pada hasil umbi ya. Itu lebih bagus dari pupuknya organik padat ataupun cair seperti itu. Salah satu contoh ya tadi sudah kita paparkan di awal, pupuk kohe yang kita fermentasi secara alam. Kalau fermentasi sendiri juga masuk, itu organik padat. Kalau organik cair bisa dari POC buatan sendiri ya, dari cucian beras bisa, dari urin kelinci bisa, urin kambing bisa, dan yang lain banyak. Pupuk organik cair itu buatan sendiri.
banyak sekali, seperti itu kawanku. Jadi ini kita buktikan bahwa budidaya porang itu tidak sulit ya, tidak sulit. Seumpamanya kita tanam porang itu tidak dipupuk pun juga hidup. Sebenarnya seperti itu kawanku, jujur-jujuran saja ya. Kita jujur, kita terbuka kepada para petani pemula ataupun yang lama. Sebenarnya tanam porang, budidaya porang itu tidak dipupuk pun hidup. Tapi hasilnya ya beda. Kalau ini kita pupuk, karena ini kita budidaya. Kalau kita pupuk hasilnya juga lumayan. Ini sekali lagi kita jelaskan ya kawan ya. Ini belum kita pupuk yang kedua ya, pupuk susulan belum. Baru pupuk dasar ya. Pupuk dasar, pupuk kohe ayam yang difermentasi secara alami. Seperti tadi saya jelaskan di awal. Jadi belum kita kasih pupuk kedua. Pupuk susulan kedua belum. Kalaupun nanti kita kasih, bisa jadi kita kasih POC ya, pupuk organik cair. Pupuk organik cair nanti untuk mendorong pertumbuhan katak ya, pertumbuhan katak supaya kataknya hasilnya melimpah. Nah ini sudah kelihatan calon katak di atas tangkai ya, lah seperti ini. Itulah calon katak yang untuk bibit lagi musim yang akan datang. Baru muncul ada pertanda ini di tengah-tengah. Nah itu warnanya agak kuning-kuning itu. Nah itu calon katak kawan, calon katak. Nah kalau yang sebelah ini yang dari umbi kecil, 10 up sampai 20 up sampai 30 up, ada juga yang 40 up. Jadi bervariasi kawanku. Kita tanam porang itu variasi. Dari umbi kecil, umbi mini, umbi sedang sampai umbi yang besar kita komplitin di sini. Ini juga sudah mengeluarkan calon katak kawannya di tengah ini. Yang dari umbi kecil ya, 20 up sampai 30 up juga sudah mengeluarkan calon katak. Ini juga sudah mengeluarkan tunas yang kedua ya. Nah ini muntup-muntup warnanya merah jambu, itulah tunas porang. Kalau tidak merah jambu rata-rata bukan tunas porang kawan. Jadi bisa diingetin ya, bisa dititeni. Tunas porang itu warnanya merah jambu. Kalau selain warna merah jambu bisa jadi bukan porang ya, bisa jadi suwek, iles-iles ataupun walur ya, seperti itu. Pertumbuhannya memang luar biasa. Apalagi tadi malam tempat kita ini habis diguyur hujan. Pertumbuhannya sangat cepat kalau terkena air hujan. Air hujan itu sangat ampuh untuk tanaman porang kawan. Pada dasarnya kita itu mengandalkan pengairan dari air hujan. Seperti itu. Orang dadak nyirami, tetap manut karo udan, manut karo alam kawan ya. Kita selalu manut, kita selalu nurut dengan alam untuk budidaya porang. Kalau manut dengan alam, hasilnya juga lumayan. Seperti ini hasilnya. Demikian kawanku, sedikit informasi dari channel Porang Indonesia. Tema tadi ya, pertumbuhan benih umbi ya. Pertumbuhan porang dari benih umbi yang 10 up sampai 20 up sampai 30 up dalam 1 kilo. Pertumbuhannya seperti ini tadi. Oke, salam sehat, salam sukses. Saya ucapkan terima kasih yang sudah nyimak dan mendukung channel Porang Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nuwun.